saya sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Istanbul. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya berikan sebagai contoh adalah mata kuliah pemetaan digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 2. Perkuliahan nantinya akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk pemetaan digital yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep bentuk bumi dan model bumi matematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemetaan secara digital, prosedur pengukuran secara digital, dan kerangka dasar pemetaan dan sistem koordinat. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan instrumen pengukuran secara digital, plotting data hasil pengukuran secara digital. Dan keempat adalah mahasiswa mampu melaksanakan pengukuran kerangka dasar pemetaan dan detil situasi secara digital. Deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah pemetaan digital, mahasiswa akan belajar mengenai konsep pendekatan bentuk bumi, model bumi matematis, sistem referensi yang digunakan dalam pemetaan terestris, sistem koordinat, konsep pengukuran dan pemetaan secara digital, kerangka dasar pemetaan, baik kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal, pengolahan prosedur pengukuran, pengolahan hingga plotting hasil ukuran secara digital, dan mahasiswa juga belajar mengoperasikan instrumen pengukuran secara digital yaitu menggunakan workstation. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan membuat sebuah mini project dalam rangka pengukuran detil situasi menggunakan instrumen digital. Adapun metode pembelajaran adalah project based learning, di mana pembelajaran dipusatkan pada mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk belajar melalui sebuah proyek. Di akhir, mahasiswa akan membuat mini proyek secara berkelompok. Materi perkuliahan sesi 1 hingga 7 yang pertama adalah mahasiswa akan belajar mengenai rancangan RPS dan juga pengantar pemetaan digital. Di pertemuan kedua, mahasiswa akan belajar terkait dengan model bumi, terkait dengan konsep pendekatan model bumi matematis, dan juga sistem referensi. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar terkait dengan pemetaan secara digital, konsep pengukuran dan prosedur pengukuran secara digital. Yang keempat, prosedur pemetaan dengan translation, mengenai bagian dan fungsi translation, tahapan pengukuran dengan translation. Dan pertemuan ketujuh, mahasiswa akan belajar terkait dengan sistem koordinat. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-8, mahasiswa akan belajar mengenai desain pengukuran dan latihan pengolahan data. Ke-9, mahasiswa akan belajar mengenai penggunaan alat translation. Pertemuan 10, mahasiswa akan menggunakan alat translation dalam rangka pengukuran kerangka kontrol horizontal. Pertemuan 11, mahasiswa akan belajar mengenai penggunaan translation dalam rangka pengukuran kerangka kontrol horizontal vertikal. Di pertemuan 13 dan 12 dan 13, mahasiswa akan belajar mengenai pengukuran detil situasi secara digital. Dan di pertemuan 14, mahasiswa akan belajar mengenai pengolahan dan penyajian peta situasi secara digital. Adapun kontrak perkuliahan dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah komponen kehadiran dengan bobot 5%, komponen ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 45%, dan komponen terakhir tugas sebanyak 15%. Dalam perkuliahan ini ada referensi utama dan referensi pustaka yang bisa dilihat pada RPS. Jika di akhir sesi perkuliahan mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan, maka mahasiswa bisa berinteraksi melalui WA Group mata kuliah. Berikut contoh pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selamat
Siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di perkuliahan sesi yang ketiga untuk pemetaan digital. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas pemetaan secara digital. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan sesi yang sebelumnya atau sesi kedua terkait dengan model ini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya anggap teman-teman paham terkait dengan materi sesi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke perkuliahan sesi ketiga. Kita akan membahas terkait dengan pemetaan secara digital. Baik, sesuai dengan judul mata kuliah kita di pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan pemetaan digital. Nah, sebelumnya teman-teman di semester 1 sudah belajar terkait dengan pemetaan terestri 1, di mana teman-teman belajar pemetaan secara manual menggunakan alat ukur manual yaitu teodolit. Nah, untuk semester 2 kali ini kita akan belajar melakukan pemetaan dengan sistem digital. Alat yang digunakan adalah alat digital. Nah, alat khusus untuk pengukuran digital ini kita fokuskan untuk pengukuran terestris. Nah, alat yang kita gunakan adalah total station. Jadi dua sistem, yaitu pertama adalah menggunakan sistem gelombang cahaya, bisa itu cahaya tampak, infrared ataupun laser, dan yang kedua menggunakan gelombang radio atau microwave. Nah, yang pertama menggunakan gelombang cahaya. Gelombang cahaya atau kita mengenalnya dalam bahasa sehari-hari adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini prinsip pengukurannya adalah receiver alat berdiri sebagai pemancar, kemudian nanti alat receiver akan memancarkan cahaya atau gelombang elektromagnetik ke prisma. Selanjutnya prisma akan menerima dan memantulkan kembali ke receiver, dalam hal ini alat berdiri alatnya. Selanjutnya adalah sistem gelombang mikro. Kalau tadi menggunakan gelombang elektromagnetik dengan range panjang 0,5 sampai 20 km, ini gelombang radio atau gelombang mikro. Nah, kalau gelombang mikro prinsipnya sama, memancarkan sinyal ke prisma, kemudian prisma menerima dan memantulkan kembali dan dicatat. Nah, kalau pada gelombang mikro, panjang gelombangnya lebih panjang dibanding dengan total station, yaitu sampai dengan 50 km. Nah, untuk gelombang radio dia punya keunggulan dibanding dengan gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Kalau pada gelombang mikro, kita bisa melakukan pengukuran pada keadaan kabut ataupun hujan karena mampu menembus kabut dan hujan. Nah, pada pengukuran dengan gelombang mikro banyak digunakan untuk pengukuran perairan atau bawah laut. Jadi biasanya pengukuran sounding untuk mengetahui kedalaman laut itu menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro. Nah, untuk teman-teman untuk semester ini akan menggunakan gelombang elektromagnetik, dalam hal ini adalah menggunakan total station. Ini yang digunakan dalam total station, khususnya untuk pengukuran jarak elektromagnetik. Nah, dalam pengukuran jarak dengan menggunakan gelombang elektromagnetik ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama adalah metode pulsar, metode fase atau beda fase, metode Doppler, dan metode informalmetri. Ini yang akan kita praktekkan di semester ini adalah metode pulsar dan beda fase. Alat yang kita gunakan adalah total station total station, saya lupa alatnya namanya, Geomax, teman-teman. Baik, saya lanjut. Nah, ilustrasi sederhana terkait tadi proses pengukuran dengan receiver, dalam hal ini adalah total station, ilustrasi total station. Kemudian ini prisma reflektor. Kalau teman-teman melakukan pengukuran dengan teodolit, maka bantuan ini adalah bak ukur. Nah, kalau di pemetaan digital bantuannya adalah prisma.
biasa kita sebut dengan reflektor. Jadi receiver mengirimkan atau memancarkan gelombang elektromagnetik ke reflektor, kemudian reflektor menerima dan memantulkan kembali dan ditangkap kembali oleh receiver. Ini contoh, ada sebuah benda saya letakkan di titik X, kemudian saya melempar sebuah batu ke titik Y untuk menghitung jarak dari titik saya lempar, dari titik saya melempar ke titik lokasi yang mau saya tuju. Nah, kita bisa hitung jaraknya berapa sih berdasarkan beda fase gelombang yang ditimbul. Contoh misalnya dari ilustrasi ini ada 10 gelombang dan setengah gelombang. Jadi satu gelombang ini ada dari titik X ke titik Y, tadi batu dilempar, ada 10 gelombang yang terbentuk. Ada ini 1 ke X ke A ada 1 gelombang, kemudian A ke B ada 2 gelombang, B ke C ada 3 gelombang, C ke D ada 4 gelombang, seterusnya hingga ke J. Nah, J ini adalah 10 gelombang, nah sisanya ada setengah gelombang. Jadi kita hitungnya adalah terjadi 10 kali gelombang atau 10 setengah gelombang dari tempat kita berdiri melempar batu ke titik Y. Nah, dari sini bisa kita hitung jaraknya. Jadi jarak kita bisa hitung dengan melihat waktu. Jadi waktu dari kita melempar ke titik yang kita tuju dari titik X ke titik Y itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,1 detik. Maka frekuensi gelombang ini, frekuensi nanti kan kita gunakan untuk menghitung jarak. Jadi frekuensi sama dengan banyaknya jumlah gelombang dibagi dengan waktu tempuh. Waktu tempuhnya adalah 2,1 detik. Jadi 10,1 gelombang, 10,5 gelombang dibagi dengan waktu tempuh 2,1, maka terjadi 5 kali per detik. Jadi setiap 5 detik itu, per 5 detik itu ada satu frekuensi, ada satu gelombang. Contohnya seperti ini. Jadi tadi kita dari perhitungan kita sudah mendapatkan ada 5 kali gelombang per detik, atau frekuensinya 5 kali per detik. Nah, berdasarkan satuan internasional, satu frekuensi putaran tiap detik dinamakan dengan 1 Hz. Karena tadi frekuensinya adalah 5, maka frekuensi yang dihasilkan adalah 5 Hz. Jika panjang gelombangnya adalah 0,5 meter, maka jarak X dapat kita hitung, yaitu panjang gelombang tadi 0,5 dikali dengan 10,5 atau jumlah gelombang yang terbentuk, maka ketemu jarak datarnya 5,25. Namun jarak dibagi dengan waktu untuk menentukan cepat lambat gelombangnya. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan teman-teman? Saya mau tanya Bu tentang apa sih perbedaan pengukuran manual, digital dan manual. Itu saja. Perbedaan prinsip pengukuran prinsip pengukuran manual dan digital. Secara prinsip kurang lebih sama, itu mengukur sudut dan jarak. Hanya saja yang membedakan adalah pada pengukuran manual, teman-teman melakukan pengukuran sudut dan jarak menggunakan bantuan rambu ukur, ukur. Yang dibaca adalah benang atas, benang bawah, benang tengah, kemudian dicatat secara manual. Nah, kalau pada pemetaan digital, teman-teman mengukur sudut dan jarak itu tidak lagi membaca ukur, tapi menggunakan pantulan cahaya yang dipancarkan oleh receiver ke prisma atau reflektor. Kalau pada alat bantu, kalau pada manual alat bantunya adalah ukur, nah kalau pada digital alat bantunya adalah reflektor atau biasa disebut dengan prisma. Sehingga kita tidak lagi mencatat secara manual, tapi prinsipnya, prinsip pengukurannya sama-sama untuk mengukur sudut dan jarak. Tetapi yang membedakannya adalah kalau pada tadi, saya ulang lagi, kalau pada yang manual jarak dan sudut itu secara manual ukur, dan kalau pada ini menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan sudut dan
teman-teman tidak harus mencatat lagi, tetapi teman-teman cukup hanya membidik posisi titik berdirikan reflektor, kemudian teman-teman akan record dan mengukur, maka hasil sudut dan jaraknya akan terbentuk berdasarkan beda fase gelombang elektromagnetik. Kalau ini terkait dengan satuan panjang gelombang, teman-teman, ini terkait dengan alat nanti yang teman-teman gunakan. Di alat itu ada satuan toleransi terkecil yang bisa kita gunakan sebagai acuan ketelitian hasil pengukuran. Ini saya lebih fokus ke pengukuran jarak elektromagnetiknya. Nah, untuk pengukuran sudut digitalnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan teman-teman? Kok tegang semua? Ngantuk ya? Oke, udah siang. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, materinya nanti saya kasih teman-teman di WA group. Kemudian untuk materi berikutnya masih pertemuan yang ini, tetapi kita bahas terkait dengan pengukuran sudut secara elektromagnetik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.